SVB collapse. Ini nih potensi dampaknya ke IHSG kita. Belakangan lagi rame nih di media bahas bank besar yang terancam collapse. Kira-kira apa sih dampaknya ke IHSG kita? Bakal besar atau enggak ya? Yuk kita bahas bareng. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama Silicon Valley Bank ini atau SVB. Jadi SVB ini merupakan bank yang sebagian besar marketnya itu memberikan pendanaan untuk perusahaan startup teknologi. Kurang lebih tuh skema pendanaannya mirip dengan kredit ultramikro di Indonesia, yaitu mendanai startup yang unbankable. Kok mereka berani melakukan itu? Karena pada saat itu mereka melihat potensi bisnis startup itu luar biasa. Kalian bisa cek Google, Microsoft, Apple, Amazon, dan yang lain-lain. Ukuran bank ini sebenarnya terbilang cukup besar ya guys, yaitu setara dengan gabungan antara Bank BCA dan Bank BRI di Indonesia dari sisi total asetnya, yaitu kurang lebih di angka 3.100 triliun. Awal mula problem terjadi ketika pandemi COVID-19, perubahan nilai uang dari cheap money ke valuable money inilah yang menjadi penyebabnya. Startup-startup yang awalnya memiliki mode menyerang, promosi besar-besaran, rekrut besar-besaran, boost omset gila-gilaan, berubah menjadi mode bertahan, yaitu PHK karyawan, lowering cost without new funding. Ujung-ujungnya mereka ngapain? Ya tarik uang dari bank dong buat survive. Yes, mereka tarik uang mereka dari SVB Bank ini. Dan di sini situasi yang terjadi adalah sistemik atau money rush. Nasabah-nasabah berbondong-bondong menarik uang dari SVB. Bahkan dikabarkan SVB terpaksa menjual rugi obligasi pemerintah yang mereka investasikan. Di market Amerika sendiri tentu dampaknya akan lebih besar. Makin banyak PHK akan terjadi di sektor teknologi. Kurang lebih skemanya akan seperti ini. Pengangguran meningkat, daya beli masyarakat melemah, konsumsi melemah, inflasi melandai, hingga akhirnya suku bunga akan tertahan. Terus apa nih dampaknya ke IHSG? Nah, menurut Koko, market akan mengalami panic sell dalam jangka pendek. Karena sebenarnya porsi perusahaan teknologi di Indonesia itu masih sangat minim, meskipun tetap berdampak ya. Selain itu, dari sisi makroekonomi, dolar tentunya akan berpotensi melemah, karena kasus ini akan berpotensi membuat US harus melakukan stimulus kembali. Sehingga kedepannya harga emas akan menguat dan biaya bahan baku impor Indonesia akan menurun. Nah, sebagai tambahan berita terupdate, HSBC akan membeli SVB ini. Jadi tentunya hal ini tidak akan berlangsung terlalu lama ya guys. Semoga kontennya bermanfaat dan see you di video selanjutnya.